Ya, apa kabar malam ini, teman-teman semuanya, Bapak Ibu? Terima kasih sudah bergabung malam ini. Tes-tes suara yuk. Sudah kedengaran jelas kah suara saya? Ya, sudah 23 peserta yang sudah hadir malam ini. Sudah jelas ya, dari kota mana saja ini? Wow, Belitung sudah masuk. Oke. Gimana hari ini cuaca di tempat-tempat Bapak Ibu sekalian? Di tempat saya saat ini sedang hujan deras nih. Oke, Jakarta jelas. Baik. Wah, sudah semangat semua ya. Yang lainnya bagaimana? Sudah jelas ya? Selamat malam, Bu Kristina. Wow, ini yang paling jauh ini, Bu Kristina Luma ya. Selamat malam, Ibu. Nah, baik. Sudah jelas ya? Oke, perkenalkan saya Novita. Saya yang akan memandu Bapak Ibu semuanya di webinar kesehatan malam ini. Oke, di Trawas juga sudah hadir. Nah, apakah ada di antara Bapak Ibu semuanya malam ini yang pernah mengalami susah tidur atau insomnia? Ada? Yang nih kalau mau tidur itu kesulitan sampai tengah malam nggak tidur-tidur. Apakah ada? Nah, malam ini kita akan bersama-sama mengikuti webinar ya. Webinar tentang kesehatan. Oh, ada Bu Melita ya. Ada ya. Oke, ini Oppo A5 ini siapa ya namanya? Boleh di rename ya, Ibu? Ibu atau Bapak ini Oppo A5 2020? Oh, Ibu Maria. Baik. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar ya, bagaimana mengatasi kesulitan tidur atau insomnia itu. Nah, materi pertama kita akan dibawakan oleh praktisi Faras dari Surabaya. Dia seorang ibu dan sudah lama berkecimpung di pengobatan herbal. Ya, sudah banyak yang terbantu dan sembuh menggunakan Faras. Nah, malam hari ini beliau akan berbagi bagaimana caranya mengatasi gangguan insomnia dan bagaimana cara mengatasinya dan apa itu insomnia ya. Nah, sudah siap ya kita mau dengar materinya dari beliau. Mari kita sambut Ibu Lina Chandra. Halo, Ibu Lina sudah ada? Selamat Malam, Ibu malam. Lina. Ya, Malam, ya. ya, apa kabar? Puji Tuhan, sehat Bu. Iya, malam hari ini kita mau ngobrol tentang insomnia ya, tapi lebih Ya, banyak tentang tidur ini ya. oke. Semoga yang hadir malam hari ini bisa tetap stay ya sampai akhir ya. Oke, karena kan kalau ngomong tidur nih kan ini rentan ya, apalagi kalau hujan-hujan itu ya. Itu godaannya besar. Baiklah Bu Novita, saya izin memulai ya Bu. Silakan Ibu Lina. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Saya mau share screen aja langsung ya. Kita mau ngobrol tentang mengatasi gangguan insomnia. Oke, ini dia. Nah, sebelum saya ngobrol tentang insomnia itu apa, kita kan mau tahu dulu ya tentang tidur. Nah, tidur itu apa ya? Karena ini yang terganggu ini tidurnya kita nih.
Tidur. Tidur itu apa ya? Tidur ini adalah satu keadaan istirahat, keadaan rileks semua makhluk hidup ya. Jadi ketika tidur itu tidak ada aktivitas yang dilakukan, dan koordinasi antara tubuh, otot-otot, dan mental kita dengan otak itu seperti ada pintunya tertutup pada waktu kita tidur ya. Jadi semua aktivitas kita itu bisa nggak nyambung kalau waktu tidur ya. Tidur adalah suatu kondisi kita benar-benar beristirahat. Benar-benar waktu itu kita secara alami tidak melakukan aktivitas apa-apa gitu ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan mungkin ya. Kesadaran kita atau detak-detak nadi, detak-detak di tubuh kita itu, dan juga frekuensi pernafasan kita pada waktu tidur itu mengalami perubahan, bisa semakin menurun, dan bahkan juga ada yang menjadi malah semakin cepat. Nanti kita akan lihat ya apa yang terjadi ketika kita tidur. Kenapa manusia butuh tidur? Yang pertama, ketika kita tidur, waktu itu energi baru kita terbentuk ya, terbentuk dan disimpan. Seperti kalau kita cas baterai ya. Jadi waktu tidur itu waktunya kita ngecas tubuh kita supaya kita bisa terkumpul lagi energinya, dan ketika bangun esok harinya kita bisa lebih fit, lebih segar, lebih kuat badannya karena energinya sudah terisi kembali. Lalu yang kedua, kenapa manusia butuh tidur? Pada waktu tidur, regenerasi sel-sel tubuh itu terjadi ya. Dan ketika kita ada terluka, itu penyembuhannya sangat cepat terjadi ketika kita tidur. Ya, sel-sel yang rusak diperbaiki ketika kita tidur. Ya, yang dulu waktu kecil tuh sering jatuh gitu ya. Kita lihat lukanya waktu siang itu kok gitu-gitu aja ya, nggak ada perubahan. Tapi setelah kita tidur, keesokan paginya kita lihat, oh sudah jauh lebih baik. Itulah yang terjadi pada waktu kita tidur, sel-sel tubuh kita yang rusak diperbaiki dengan sangat cepat ketika kita tidur. Dan pada waktu tidur juga metabolisme tubuh kita itu tuh meningkat. Jadi jangan heran ya kalau kita kurang tidur, malah berat badan kita bisa bertambah. Nah, ini yang kita kadang yang kadang kita sangka dengan mengurangi tidur kita bisa makin kurus, tapi ternyata tidak. Kita kurang tidur, metabolisme tubuh kita menjadi melambat. Itu yang membuat kita makin sulit untuk menurunkan berat badan kita. Lalu yang terjadi pada waktu tidur, ya otak kita membutuhkan ini ya, tidur dibutuhkan supaya otak kita itu bisa menata memori-memori yang terjadi pada hari itu, terutama pada waktu kita belajar sesuatu yang baru, kita belajar hal-hal yang baru. Nah, itu tuh disimpan di dalam memori kita dengan baik, dengan lebih teratur, ditata di dalam otak kita pada waktu kita tidur. Terutama ya pada anak-anak, kegiatan di otak mereka itu sangat sibuk sekali pada waktu tidur. Karena itulah kita lihat anak-anak itu ya, wah cepat sekali mereka tahu, cepat sekali mereka belajar. Karena mereka tidur lebih banyak ya. Jadi anak-anak yang tidur tidur cukup, dengan baik, dengan pulas, mereka akan semakin cepat dalam tumbuh kembang mereka. Nah, kita kuis sejenak. Coba kita lihat gambar-gambar ini. Coba tebak ya. Mana gambar yang menunjukkan orang ini sedang tidur pulas? Coba diketik-ketik. Yang mana yang sedang tidur pulas? Kita pakai warna baju aja ya. Baju pink, abu-abu, putih, dan biru.
Biru itu yang ini ya. Nah, biru navy. Oke, coba diketik-ketik. Yang mana yang menunjukkan sedang tidur pulas? Oke, sudah muncul. Coba saya lihat chatnya. Satu aja ya, dipilih satu aja yang tidurnya pulas yang mana? Oke. Ya, yang benar yang warna pink ya. Ini dia sedang tidur pulas. Ya, kenapa yang lainnya saya tidak bilang tidur pulas? Nanti kita cari tahu tidur pulas itu yang seperti apa. Betul ya? Ini yang tampil di tempat saya namanya Rini. Ibu Rini. Ibu Rini menang satu ini ya, door prize ya. Dapat satu Rosevara. Dicatat ya. Boleh tampil ya Ibu Rini ya. Boleh di ini. Saya stop share dulu. Ibu Rini. Halo Ibu Rini. Boleh tolong di-unmute ya. Halo Ibu. Halo, halo, Ibu di mana Bu? di Semarang. Oke Bu, Ibu memenangkan satu Rosevara ya Bu. Terima kasih, Bu. Puji Iya, Tuhan. nanti jangan lupa tinggalkan nomor telepon Ibu ya. Ya, siap, Bu. Oke. Makasih, Bu. Terima kasih Bu Rini. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita mau lihat lagi tentang tidur. Oke ya, benar ya, yang tidur pulas itu yang baju warna pink. Biasanya anak-anak tidur pulas itu kelihatan sekali ya. Yang lainnya kenapa kita tidak bilang tidur pulas? Oke, sorry. Sebentar. Oke. Nah, ini ada 4 fase tidur. Ya, mungkin ada yang sudah pernah tahu ya, fase tidur ayam. Kenapa dibilang fase tidur ayam? Ya, ini tanda-tandanya secara fisik ya, matanya itu tidak menunjukkan ada gerakan. Jadi itu disebut non rapid eye movement, NREM ya. Jadi pada waktu tidur ayam ini kita mudah terbangun. Ya, mudah terbangun, tapi tubuh dan mental kita itu ada di tengah-tengah antara sadar dan tidak sadar ya. Mungkin mata kita tutup, tapi kita tuh mudah dibangunkan ya. Dipanggil gitu aja, misalnya Ibu Novita, oh iya namaku dipanggil, sudah bisa gampang langsung terbangun dengan mudah. Tapi untuk bisa respon dengan cepat itu sudah agak pelan dia, agak lambat. Ibu Novita, satu kali mungkin nggak langsung respon, lalu panggil lagi Ibu Novita, oh iya saya, ya dengan lembut, dengan pelan, biasanya seperti itu, masih dengar kalau dipanggil. Nah, fase yang kedua, fase menuju tidur pulas, ini masih NREM ya, masih non-rapid eye movement. Menuju tidur pulas ini, denyut jantung kita itu mulai melambat, menjadi lebih teratur, dan suhu tubuh kita juga mulai menurun ya.
Ini fase ketika kita mau mulai masuk ke tidur yang pulas. Kita mungkin bisa dengar, oh ada orang ngobrol ya di sebelah, oh ada orang ngobrol di sana. Tapi mereka ngobrolin apa? Aku tidak mengerti karena sudah menuju lebih ke antara lagi ya, nggak tahu, terserah mereka mau ngobrol apa, saya dengar suara mereka tapi saya tidak mengerti mereka ngobrol apa. Nah itu tanda-tanda kita sudah mau mulai masuk ke tidur yang pulas. Lalu fase yang ketiga, ini masih NREM ya, non-rapid eye movement. Kita nanti lihat apa itu non-REM ya. Tidur pulas, sudah masuk tidur pulas. Nah ketika kita masuk fase tidur pulas ini, kita menjadi sangat tidak responsif ya, tidak ada gerakan mata, aktivitas otot sama sekali seperti orang lumpuh gitu ya. Mungkin waktu kita tidur ya, tangan kita diangkat kayak gini aja, habis itu dilepas langsung jatuh. Jadi otot kita itu sudah benar-benar lemas gitu ya, benar-benar tidak ada lagi respon. Nah, selama fase ketiga ini terjadi perbaikan dan pertumbuhan. Ya, jaringan otot, tulang, semua terjadi pertumbuhan dan perbaikan pada masa ini. Dan juga meningkatkan pasokan darah ke otot, itu terjadi pada fase ini. Itulah kenapa kita perlu masuk sampai ke fase tidur pulas ini. Karena ada begitu banyak di tubuh kita yang diperbaiki pada fase ini. Dan hormon-hormon pertumbuhan juga dilepaskan pada masa ini. Jadi anak-anak, ketika anak-anak tidur pada masa pertumbuhan itu, ketika mereka tidur, mereka harus masuk ke fase tidur pulas ini. Supaya pertumbuhan mereka, tumbuh kembang mereka terjadi dengan sangat baik ya. Karena terbantu dengan tidur yang berkualitas. Pada fase ini ya orang sudah mulai sulit dibangunkan ya, dipanggil nggak bakalan bangun ya. Misalnya Ibu Lina sudah dipanggil nih, diteriakin Ibu Lina nggak bangun-bangun juga, akhirnya digoncang-goncang baru bisa bangun. Nah itu berarti sudah masuk ke fase tidur pulas. Nah kita tidak bisa segera menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar ketika kita dibangunkan pada fase tidur pulas ini. Kadang-kadang ada orang yang malah ngamuk gitu ya, dibangunkan. Jadi refleksnya itu langsung marah gitu. Karena itulah ketika orang sudah masuk ke tidur pulas, jangan diganggu. Kalaupun harus dibangunkan, bangunkan dengan pelan-pelan gitu ya. Supaya mereka nggak kaget dan refleks mereka itu bisa dengan kesadaran gitu ya. Karena kalau mereka lagi tidur pulas, dibangunin, dikagetin, refleks mereka itu tidak terkendali, bisa tidak terkendali. Nah, fase yang keempat adalah fase REM atau tidur bermimpi. Pada fase REM ini mata itu bisa bergerak-bergerak gitu ya. Kita lihat orang yang masuk pada fase REM ini, biasanya matanya itu bisa gerak-gerak, nutup tapi kelihatannya gerak kiri kanan gitu ya, nggak teratur gitu gerakannya. Biasanya saya sering amati anak-anak yang lagi tidur gitu ya, matanya bisa gerak-gerak gitu. Itu berarti mereka sudah masuk ke fase tidur yang bermimpi. Nah, fase ini pernafasan jadi lebih cepat ya. Kebalikan dengan tadi waktu menuju tidur pulas atau fase tidur pulas, ya itu detak jantung kan pelan, pernafasan pelan. Tapi waktu tidur bermimpi ini jadi cepat gitu. Kebalikannya ya, nafasnya mungkin lebih cepat, tidak teratur, tapi otot-ototnya itu benar-benar sudah tidak bisa berespon, ya. Ototnya tidak bisa bergerak, benar-benar seperti orang tidur mati gitu ya, orang ngomongnya itu tidur mati ya, sudah nggak bergerak sama sekali, tapi napasnya itu lebih cepat. Nah,
dan matanya juga bergerak ke sana kemari. Pada fase ini terjadi detak jantung yang meningkat, aktivitas di otak juga lebih meningkat, tekanan darah naik, dan pada pria terjadi ereksi. Ya, tapi masa tidur bermimpi ini biasanya terjadi sekitar 70 sampai 90 menit setelah kita mulai masuk tidur ya. Tapi pada umumnya ini sekitar 10 menit, terjadi 10 menit tidur yang bermimpi. Setelah 10 menit biasanya kembali lagi ke fase tidur pulas. Nah, fase tidur ini kita perlu tahu karena kita nih mau ngecek ini ya, kita mau cek setiap hari ketika kita tidur, kita itu sudah bisa mencapai fase yang mana ya. Karena di sini kita bisa mengukur kita ini insomnia apa enggak ya. Ini salah satu yang kita pakai untuk mengukur apakah kita mengalami insomnia atau tidak. Nah, sudah bisa ya, cek-cek ya, kira-kira diingat ya, tidurnya pada waktu malam itu sudah sampai yang fase mana. Mungkin sampai fase tidur bermimpi, tapi mimpinya mimpi yang menakutkan. Jadi begitu bangun, badannya malah capek. Mungkin ada yang karena sebelum tidur nonton film zombie, waktu tidur mimpinya dikejar-kejar zombie. Jadi waktu bangun, badannya jadi lelah malahan. Nggak apa, waktu bangun malah jadi nggak fit, kelelahan ya, karena tidur dikejar-kejar. Nah, tentang insomnia. Apa itu insomnia? Insomnia ini adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meskipun terdapat cukup waktu untuk tidur ya. Misalnya dia sudah siap-siap tidur nih, sudah di atas tempat tidur jam 10. Tapi bolak sana, bolak sini, bolak-balik sana sini, nggak bisa tidur. Ya, itu kenapa kok bisa tidak bisa tidur ya. Kita cek lagi. Akibat insomnia, kenapa kita penting membicarakan tentang tidur yang berkualitas dan insomnia ini. Orang yang mengalami sulit tidur atau insomnia akan mengalami hal-hal ini ya. Daya ingatnya menurun, bisa membuat gangguan mental seperti misalnya depresi atau anxiety atau khawatir yang berlebihan, gangguan konsentrasi. Nah, pada anak-anak, Bapak Ibu yang punya anak-anak, perhatikan pola tidur anak karena ini sangat membantu tumbuh kembang mereka, kesehatan mental mereka, dan daya konsentrasi mereka. Jika kita mengalami insomnia, ada beberapa hal yang merupakan resiko penyakit jangka panjang. Bisa terjadi asma atau hipertensi ya, kurang tidur, sulit tidur, membuat tekanan darah kita menjadi tinggi. Lalu juga penurunan libido atau gairah seksual ya, ini penting untuk kehidupan rumah tangga untuk suami istri ya. Lalu bisa juga menyebabkan diabetes dan bahkan penyakit jantung ya. Ini penyakit-penyakit yang mulanya dari insomnia. Ya, karena itulah kita perlu perhatikan apakah kita mengalami insomnia atau tidak. Kita tidak mau penyakit-penyakit ini kita alami ya. Ini kan termasuk penyakit yang sangat mengganggu sekali dan berkomplikasinya kemana-mana ya kalau sudah ngalamin sakit ini ya, asma, hipertensi, diabetes, sakit jantung, ini komplikasinya nanti kemana-mana. Oke, penyebab insomnia apa saja? Ya, ini macam-macam ya. Ada yang karena perubahan waktu atau jet lag, habis dari Indonesia ke Amerika atau dari Amerika pulang ke Indonesia, itu terjadi jet lag ya, waktu tidur yang berbeda. Atau karena
blue light, cahaya biru dari laptop atau dari handphone kita. Karena stres, karena kita baru minum kafein ya, kopi atau minum alkohol, itu juga bisa membuat kita sulit tidur. Lalu kita makan kekenyangan atau terlalu banyak, lalu karena obat-obatan atau karena lingkungan ya. Nah, penyebab insomnia ini dikelompokkan menjadi 2, dibuat ya supaya kita gampang nantinya mengidentifikasi kita ini penyebab insomnianya apa. Ini yang mengklasifikasikannya menjadi 2 bagian ini adalah seorang dokter ya. Kita lihat. Jenis insomnia ada 2 ya. Yang pertama itu insomnia primer. Insomnia primer ini gangguan tidur yang tidak terkait dengan kondisi medis yang lain. Nah, biasanya insomnianya ini terjadi karena kebiasaan buruk yang dilakukan sebelum tidur. Seperti yang tadi ditunjukkan di gambar yang tadi ya, bisa karena sebelum tidur itu liatin HP ya, lalu di depan komputer terlalu lama. Ini adalah kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan 1 jam sebelum tidur ya. Jadi 1 jam sebelum tidur, jangan lagi kita lihat HP, jangan lagi kita lihat monitor ya atau TV. Itu membuat kita sulit tidur. Lalu mungkin juga karena faktor lingkungan. Bisa karena kita pindah ke tempat yang baru jadi sulit tidur, atau bisa karena kasurnya baru gitu ya, kita jadi sulit tidur, atau juga karena jadwal tidur yang tidak teratur. Jadwal tidur yang tidak teratur ini mungkin karena jam kerja yang shift-shiftan ya. Nah, ini termasuk pada insomnia primer. Ada juga insomnia sekunder, gangguan tidur yang terjadi akibat kondisi medis yang lain. Misalnya sulit tidur karena radang sendi, kan sakit ya. Lalu karena ada GERD atau asam lambung, itu juga membuat kita sulit tidur. Nah, biasanya pada orang yang mengalami asam lambung atau GERD, itu diwajibkan harus ya 2 sampai 3 jam sebelum tidur itu sudah harus stop makan. Misalnya stop makan jam 7 ya, jam 7 sudah stop makan. Nah, jam 9 atau jam 10 itu sudah boleh berangkat tidur. Atau mungkin karena asma ya, insomnia karena asma, pernapasan kita sulit, kita jadi sulit tidur. Atau karena kanker, karena kita mengalami depresi sehingga sulit tidur. Depresi itu ya kondisi mental yang disebabkan oleh banyak hal ini ya, pemicunya banyak hal. Ada yang bisa kita ketahui, ada yang tidak ketahui. Nah, karena itulah untuk insomnia sekunder akibat kondisi medis lain ini perlu juga pertolongan dari dokter ya. Karena ternyata ada obat-obatan juga yang ketika dikonsumsi membuat kita tidur, terutama obat diet atau obat penekan depresi, itu ada yang membuat kita sulit tidur. Nah, kalau minum obat dan lalu mengalami sulit tidur, apalagi tidak diawasi oleh dokter, coba ya segera diperhatikan, segera temui dokter, konsultasikan. Ini kira-kira penyebab saya insomnia itu apa ya? Tips mengatasi insomnia. Yang pertama ya, pola makan. Kita makan makanan yang real food ya, bukan junk food. Ini akan membantu kita tidur. Lalu berhenti makan 3 jam atau minimal 2 jam sebelum tidur. Ini untuk yang mengalami gangguan asam lambung atau GERD ya. Dan memang ya, kalau kita berhenti makan 2 atau 3 jam sebelum tidur, itu membantu kita tertidur dengan lebih cepat. Lalu tips yang kedua, tidak melihat HP atau layar monitor 1 jam sebelum tidur. Melakukan relaksasi. Ya, relaksasi itu bisa dengan bantuan akupuntur.
ya bisa temui ahli akupuntur, jangan tusuk sendiri ya. Ya, temui akupuntur, itu bisa membantu relaksasi. Mereka mengetahui di mana yang harus diterapi supaya rileks, badannya bisa lebih mudah rileks. Atau bisa juga dengan meditasi ya, meningkatkan spiritual kita, bisa ya untuk relaksasi. Atau mandi dengan air hangat yang dicampur dengan essential oil. Ini juga akan membuat tubuh kita rileks sehingga kita bisa masuk tidur dengan tubuh yang rileks, sudah dipersiapkan untuk rileks. Lalu tips yang keempat. Nah, ini olahraga setiap hari 30 menit. Ya, sekitar 3 sampai 5 kali seminggu. Ya, ini mungkin tantangan buat kita semua ya. Apalagi yang punya banyak kerjaan, yang ngantar anak sekolah, yang harus masak setiap hari di rumah, ini mungkin tantangan buat kita ya, olahraga setiap hari 30 menit. Ya minimal 3 kali seminggu ya, 5 kali seminggu itu bagus. Lalu yang kelima, hindari minum obat diet atau obat-obatan yang mengganggu pola tidur. Karena itulah kita tidak boleh minum obat sembarangan. Dan kalau kita sudah minum obat gitu ya, lalu terasa, oh ini saya kok jadi sulit tidur ya, segera berhenti minum obat itu, dan sebaiknya konsultasikan ke dokter kalau kita mau minum obat apa gitu ya. Apalagi yang sering suka-suka minum obat diet sembarangan tuh harus diperhatikan. Ya ini ternyata menyebabkan insomnia, nanti akhirnya bukannya badannya jadi sehat, tapi malah membuat badan kita mengalami banyak penyakit-penyakit sampingan yang lain. Lalu yang keenam, ya tips untuk mengatasi insomnia, kita bisa melakukan terapi balur minyak pada tulang belakang kita ya. Ibu atau ayah bisa menolong anak yang sulit tidur dengan dibalurkan minyak pada bagian sepanjang tulang belakangnya atau pada bagian tubuhnya. Ya, boleh dibalurkan minyak. Ini adalah terapi sentuhan yang sangat efektif, apalagi jika kita menggunakan minyak yang berkhasiat ya, yang khasiatnya itu cocok gitu ya. Jangan kita pakai minyak yang pedas gitu kan nggak bisa tidur malahannya jadinya. Oke, jadi lalu tips yang ketujuh, kita juga bisa pakai aromaterapi. Aromaterapi ini ada banyak ya, ada banyak jenisnya, dan setiap kita bisa memilih mana minyak aromaterapi yang cocok untuk kita, yang kita suka, yang menenangkan kita ya. Kalau saya dulu tuh pernah lagi mumet nih ya, banyak pikiran. Aduh gimana ini ya, banyak pikiran ini ya. Akhirnya saya ambil minyak cendana. Saya punya minyak cendana. Minyak cendana ini ya ini sangat membantu saya waktu saya lagi mumet, banyak pikiran ya, pakai gitu ya. Dan katanya orang-orang ternyata minyak cendana ini juga bisa bikin glowing. Jadi saya bersyukur ya, saya diberikan minyak cendana ini, saya dapatnya dulu tuh gratis ya. Jadi saya pakai ya. Ini sangat membantu sekali. Aromaterapi ada macam-macam yang bisa kita pakai. Nanti teman saya, Ibu Syafang, akan menjelaskan kepada kita minyak aromaterapi apa saja yang bisa kita gunakan ya untuk menolong kita masuk ke dalam tidur yang berkualitas dan mengatasi insomnia kita supaya badan kita lebih sehat ya dan lebih fit setiap hari. Yang penutup dari saya, tidur adalah salah satu obat terbaik. Ini adalah cara alami tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, mari kita berusaha menemukan cara untuk tidur yang berkualitas. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Novita. Terima kasih, Ibu Novita. Terima kasih, Bu Lina. Wow, keren ya materinya malam hari ini ya. Berarti kita untuk menjaga atau mengatasi insomnia, kita harus menjaga pola makan kita ya, kemudian berolahraga,
secara teratur, minimal 30 menit sehari ya. Kemudian jangan nonton HP sebelum tidur ya, minimal 1 jam sebelum kita tidur kita sudah matikan HP, mungkin kita sudah matikan laptopnya ya. Kemudian relaksasi, lalu jangan lupa balur-balur dari tulang belakang supaya tidur kita lebih nyenyak ya, jadi bisa deep sleep ya. Kemudian kita bisa menyalakan aromaterapi untuk menenangkan tubuh kita. Nah, terima kasih ya sekali lagi Bu Lina untuk materinya pada malam hari ini. Nah, kita apakah ada ini testimoni untuk yang sudah pernah mengalami insomnia lalu bisa teratasi menggunakan produk Faras? Sebentar, saya cek di... Oh, ini ada Ibu Christina Luma. Oke, apa bisa ini ya, Bu? Bu Christina. Malam, Halo, Bu. selamat malam Ibu Christina Luma. Malam. Gimana, Bu? Boleh diceritakan, Bu? Ya, terima Bagaimana? kasih Bu Novita. Ya. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu peserta webinar. Perkenalkan saya Christine dari Labuan Bajo. Punya pengalaman yang unik dengan Rosevara Cendana, mengatasi gangguan tidur saya dengan minyak Rosevara Cendana. Sebelum kenal Rosevara Cendana ini, saya mempunyai keluhan susah tidur karena ketakutan yang berlebihan. Ketakutan pada yang horor-horor, setan, apalagi kalau ada kerabat atau teman saya yang meninggal. Setelah itu nanti sampai 1 bulan, 2 bulan saya susah tidur karena ketakutan dengan kerabat yang sudah meninggal itu. Dan itu membuat saya sangat tersiksa karena tidur jadi tidak berkualitas, ya. Terlambat tidur karena ketakutan tersebut. Waktu saya ketemu Rosevara Cendana, saya berpikir, kenapa ya saya tidak pakai saja ini Rosevara Cendananya, karena kepercayaan kami di sini kalau kayu cendana itu bisa mengusir setan. Gitu. Jadi saya mulai pakai minyak cendananya itu waktu ketakutan saya muncul, jadi saya hirup, saya taruh di hidung, terus saya hirup, tarik nafas panjang, baru lepaskan gitu. Jadi lebih percaya diri, lebih tenang. Ya. Terus kalau saya mau tidur, saya taruh di dahi, terus di tengkuk gitu. Saya rasa kok nyaman ya. Terus perlahan-lahan rasa takutnya itu hilang. Yang biasanya kalau ada orang meninggal itu sampai berbulan-bulan saya tidak bisa tidur. Tapi setelah eksperimen itu, kalau ada kerabat atau ada tetangga yang meninggal itu, sebelum pergi melayat saya pakai minyaknya dan saya pulang itu tidak ada rasa takut, lebih tenang, lebih percaya diri. Dan gangguan tidur saya pun bisa teratasi. Begitu Ibu Novita. Oke, terima kasih Bu Christina. Wow, saya baru tahu loh Bu, kalau cendana itu bisa mengusir setan ya. Kepercayaan kami Keren ini ya. begitu. Memang minyak cendana ini untuk spiritual yang bagus ya. Benar, benar Bu Novita. Ya, terima kasih Bu Christina. Ibu Lina Chandra, kita tadi mau ingin ngobrol-ngobrol ya. Sama. Iya, saya tuh mau tertarik ya sama Ibu ceritanya Ibu Christine ini ya. Boleh ya saya tanya-tanya Bu Christine ya? Boleh Bu. Bu Christine, itu kan menurut kepercayaan di daerah Ibu itu kan minyak cendana bisa mengusir gitu ya. Iya, Tapi betul. kalau secara ini ya, kalau
secara manfaatnya minyak cendana, itu dia memang membuat kita itu bisa lebih percaya diri ya, karena itulah orang bilang minyak cendana itu minyak hoki ya, karena kalau yang pakai itu para pengusaha yang banyak pikirannya kemana-mana itu ya, mereka pakai minyak cendana, mereka bisa konsentrasi dan bisa lebih berpikir dengan jernih. Nah, waktu saya pertama kali pakai minyak cendana itu, saya kaget gitu ya, cium baunya gitu, saya kaget. Tapi saya ingat dihirup ya, kita hirup dalam-dalam, nanti itu akan berpengaruh, khasiat herbalnya itu terhirup, itu mempengaruhi kerja di otak kita ya. Jadi dia lebih rileks, kita bisa berpikir dengan lebih jernih, dan akhirnya setelah saya pakai itu, saya bisa tertidur dengan pulas. Ya, itu yang mungkin yang terjadi juga pada Ibu Christine ya, Bu ya. Mungkin Bu Lina ya. Jadi pikirannya jadi lebih jernih gitu. Oh, itu Ya. iya. Ya, saya senang sekali ya dengan minyak cendana ini. Sebenarnya ada satu teman saya, dia sering pakai minyak cendana, dia suka dan dia sering beli terus gitu ya. Karena dia tahu kualitasnya minyak cendana ini, yang punyanya Rosevara ini kualitasnya premium gitu ya. Wah, ada langsung muncul banyak testimoni kualitasnya ini premium, dan dia pakai di wajahnya, Bu. Oh, sudah habis berapa? Dia pakai di wajahnya jadi glowing. Nah, saya tanya, Ibu beneran cuma pakai minyak cendana? Iya, saya cuma pakai minyak cendana. Bayangkan ya, umurnya sudah 50 lebih, tapi kulit wajahnya itu kenceng gitu. Jadi andai dia bisa muncul gitu ya, mungkin dikira seperti pakai filter ya, tapi ternyata itu karena khasiat minyak cendana. Luar biasa, Bu. Ya. Oh ya, bukan minum, Bu. Hirup, Bu. Iya, dihirup ya. Ini menenangkan supaya kita bisa mengontrol emosi kita dan pikiran kita lebih jernih, dan itu yang membantu kita bisa mudah masuk pada tidur yang lelap. Terima kasih Bu Christine untuk testimoninya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Bu Novita, saya kembalikan kepada Ibu Novita. Terima kasih, Bu Novita. Sama-sama. Terima kasih Bu Kristina, Ibu Lina Chandra ya. Ternyata cendana ini keren sekali ya, Bapak Ibu semuanya. Bisa untuk menenangkan, lalu ternyata ini kata Bu Cecilia Romana ini juga bisa menenangkan bayi ketika nangis tidak jelas. Nah, ampuh ternyata pakai cendana ini. Untuk muka juga memang bagus sekali ya, karena mengandung anti-aging yang luar biasa minyak cendana ini. Nah, teman-teman kita kan sudah tahu ya bagaimana caranya mengatasi insomnia. Nah, saat ini kita juga mau belajar tentang produk-produk apa saja yang bisa digunakan untuk mengatasi insomnia ini. Nah, materi kedua ini akan dibawakan oleh praktisi Faras, seorang ibu rumah tangga dari Surabaya dengan 2 orang anak ya. Beliau juga ada usaha online shop. Nah, beliau juga sudah membantu banyak para customer-nya sembuh menggunakan minyak Faras, juga menggunakan produk-produk essential oil dari Rosevara. Nah, sudah banyak yang terbantu. Nah, mari kita mau dengarkan materi dari Ibu Siafang. Halo, Ibu Siafang. Tidak ada ya? Halo. Halo, Halo Bu Bu. Novita. Halo. Jelas ya suara saya? Jelas, Bu Siafang. Oh iya, makasih. Makasih Bu Novita. Sama-sama, silakan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Apa kabar? Senang saya bertemu dengan orang semangat dan mau belajar seperti Bapak Ibu yang ada di Sumber. Ya, terima kasih. Saya mau bercerita dikit ya. Dulu waktu saya SMP, saya itu ikut PMR. Nah, saya itu biasanya kalau PMR itu berdiri paling belakang dari barisan.
saat upacara bendera. Nah, kita itu mengamati kalau ada teman yang di depan waktu upacara itu jatuh, pingsan gitu ya. Nah, kalau ada yang pingsan, saya dan beberapa teman saya menggotong ya, mengangkat teman-teman yang pingsan ini, taruh di tempat duduk, kemudian kami lakukan pertolongan pertama ke bagian-bagian pakaian yang terlalu mengikat ya, seperti melonggarkan tali BH atau ikat pinggang gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang kami lakukan. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa mengetahui apa itu agar bangun dari pingsan ya. Ya, kami memberikan minyak atau bau-bauan ya, wangi-wangian gitu ya, biar bangun gitu. Nah, kita tahu ya, minyak wangi bau itu ketika terhirup oleh hidung, masuk ke rongga hidung, bekerja dengan merangsang saraf hidung dan otak. Ketika hidung menghirup uap essential oil atau aromaterapi atau aroma, itu akan bekerja di rongga hidung dan merangsang saraf di otak. Saya izin share ya. Jelas gambar saya, Mbak Noh? Jelas, Bu. Oke, makasih. Belum di Ya, oke. Ya, kita bicara Rosevara essential oil ya. Nah, kenapa kita di sini menganjurkan untuk memakai Rosevara essential oil? Karena pure 100% essential oil, yaitu ekstrak dari tanaman ya. Jadi tidak ada campuran apapun. Kemudian ada BPOM-nya. Waktu awal kami masuk Faras, itu kami tidak terlalu akrab dengan aroma-aroma ya. Jadi kita mencoba membeli essential oil itu di supermarket besar di Surabaya. Kami tidak mengamati ada BPOM-nya atau enggak. Tapi ketika diteteskan di diffuser, pertama aja waktu diteteskan itu ada baunya, tapi kemudian hilang. Nah, ini artinya itu bukan esensial asli, ya, tetapi parfum ya. Ada perbedaan essential oil dan parfum atau fragrant oil ya. Essential oil itu terbuat dari bahan natural, dari ekstrak tanaman yang memang didestilasi ya. Sedangkan kalau parfum itu terbuat dari campuran senyawa sintesis. Nah, ada beberapa essential oil tidak dapat diaplikasikan ke kulit, berbeda dengan parfum. Nah, memang ada beberapa essential oil yang untuk kulit sensitif itu kadang-kadang menimbulkan gatal ya, atau apa ya, cekit-cekit gitu ya. Nah, untuk mencobanya, apakah esensial itu cocok atau tidak kulit ibu bapak, bisa taruh dioleskan sedikit di bawah rahang. Itu bagian kulit yang sensitif ya. Kalau terasa gatal atau ya cekit-cekit gitu, nggak enak, langsung dibilas aja, dicuci. Berarti bapak tidak bisa memakai secara langsung. Jadi harus dengan carrier oil ya, atau minyak pembawanya. Bisa pakai minyak paras atau Rosevara carrier oil. Nah, essential oil juga memiliki efek aromaterapi, tapi tidak dengan parfum ya, atau fragrance oil atau parfum itu tidak ada efek aromaterapi. Karena itu essential oil juga disebut aromaterapi ya, minyak aromaterapi. Nah, parfum memiliki aroma wangi yang lebih beragam, sedangkan essential oil masih sangat terbatas ya. Tentu saja karena parfum itu kan buatan ya.
Kita mau wangi apa saja bisa dibuat. Kalau essential oil itu tergantung tanaman yang diambil. Nah, essential oil relatif lebih mahal dibandingkan dengan parfum. Karena essential oil memang pembuatannya ribet ya. Nah, ini jenis-jenis Rosevara, jenis-jenis aromaterapi yang ada di Rosevara. Ada kananga, betel leaf, peppermint, cendana, citronella, lemongrass, lemon, clovebat, nutmeg, cinnamon, patchouli, lavender, ginger, eucalyptus, clove stem. Nah, cara penggunaannya bisa dihirup. Nah, kalau dihirup itu kita hirup saja uapnya di hidung ya, tapi jangan terlalu dekat, kasih jarak kira-kira 2 cm, kemudian tarik nafas panjang selama kurang lebih 5 menit. Kita hirup, biarkan aroma itu sampai masuk ke dalam rongga hidung. Kemudian bisa diteteskan di kapas, tisu, atau masker juga bisa ya untuk dihirup. Kalau Anda mengalami insomnia, juga bisa diteteskan di bantal atau spray. Atau diaplikasikan ke kulit. Ada yang aman diaplikasikan ke kulit ya, seperti cendana, lavender, itu aman. Bisa diteteskan di pergelangan tangan, terus diusap-usap sambil dihirup baunya. Bisa juga langsung diaplikasikan ke kulit untuk jerawat dan pengobatan ya, langsung secara topikal ke kulit. Kemudian bisa dengan diffuser. Oh ya, dihirup tadi juga bisa kalau diteteskan di air hangat, terus ditutupi dan dihirup uapnya, ya. Kemudian diffuser ya, kita biasa memakai diffuser ini. Diffuser ini adalah alat untuk memecahkan essential oil menjadi uap, sehingga menyebar ke udara. Nah, ini carrier oil Rosevara. Carrier oil Rosevara ini sangat mengandung 9 minyak ya. Sangat bagus untuk dipakai dan sangat aman. Oke, esensial untuk insomnia. Nah, Bapak Ibu tadi kan dijelaskan oleh Bu Lina, insomnia itu bisa terbantu dengan memakai aromaterapi. Antara lain nutmeg, lavender, kananga, atau cendana ya. Cendana ini hampir semua gangguan penyakit bisa ya. Nah, kita jelaskan nutmeg. Nutmeg ini mengandung zat myristicin. Zat myristicin ini juga disebut sebagai apa ya, kayak obat tidur gitu ya. Membuat rileks dan memperbaiki kualitas tidur, meredakan perasaan cemas, kesedihan, serta memperbaiki mood. Meredakan nyeri juga, melemaskan otot yang kaku juga. Nutmeg ini bisa untuk otot kaku ya, peradangan otot. Dicampur saja 2-3 tetes nutmeg ke carrier oil, kemudian digosok. Bisa dengan metode kompres ya. Dikasih di dalam baskom yang sudah diisi air hangat, terus dicelupkan handuk, kemudian ditempelkan, terutama untuk pembengkakan ya, peradangan itu ya. Nah, ini ada testimoninya, sakit punggung terbantu dengan Varas Klasik, nutmeg, dan peppermint. Kemudian ada lavender ya, tadi untuk insomnia juga bagus. Dia mengurangi kecemasan dan stres, menyembuhkan luka dan luka bakar ya. Jadi lavender ini untuk luka bakar sangat bagus karena dia cepat meregenerasi kulit. Memperbaiki kualitas tidur, mengurangi ketombe dan eksim, mengembalikan warna kulit dan mengurangi jerawat. Nah, ini ya. Insomnia terbantu dengan lavender. Lavender ini aman sekali ya teman-teman, Bapak Ibu. Jadi bisa langsung diaplikasikan ke kulit.
Ini ada Ibu Melita dan kananga. Kananga ini sering disebut juga sebagai apa ya, wangi pengantin gitu ya. Kemudian manfaatnya bisa mengurangi insomnia tadi, ketegangan, kecemasan, mengobati infeksi jamur, memperlambat denyut nadi yang cepat, melemaskan otot kejang pada pencernaan dan pernafasan, meningkatkan sensualitas ya. Karena itu tadi disebut minyak pengantin ya, aroma pengantin gitu. Nah, kananga itu juga bisa untuk mabuk ya, mabuk kendaraan. Bisa juga untuk kulit. Sangat bagus untuk anti aging ya, untuk melawan kerut kulit yang kering ya. Dan cendana ya. Tadi seperti yang dibahas kita tadi, itu menjaga kejernihan pikiran, relaksasi, menenangkan, menguatkan memori, afrodisiak alami, anti-aging, mengurangi flek di wajah. Disebut juga minyak kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan. Nah, pengalaman saya kalau pakai cendana, ini cepat sekali mengantuk. Saya biasanya kalau setiap malam, karena saya punya milea ya, saya oleskan di milea, dalam berapa hari sudah kering ya mileanya itu. Dan mengantuknya cepat, dan tidurnya pulas sekali. Nah, tip memakai cendana, ini bisa sebagai pelembab wajah alami karena aman ya, langsung dioleskan ke wajah. Kemudian juga bagus sekali untuk fokus untuk spiritualitas kita ya dalam beribadat. Juga untuk yoga. Nah, teman-teman kalau punya hobi yoga itu bagus sekali memakai cendana. Jadi diteteskan di diffuser. Nah, ini kayak yang diceritakan Ibu Romana ya. Anak terbangun tengah malam karena ketakutan atau gelisah itu bisa memakai cendana. Kemudian didifus 3 tetes untuk setelah aktivitas lelah seharian. Jadi cendana ini manfaatnya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Luar biasa, dan cendana ini minyak yang cukup langka. Nah, ini teman kami yang diceritakan Ibu Lina Chandra tadi. Umur beliau sudah 60 ya, 60 lebih. Dengan pemakaian secara rutin, itu pun katanya tidak sengaja ya, karena dia mengalami gangguan tidur, terus memakai cendana, dan ternyata kulitnya menjadi halus. Ya, kerutannya berkurang, fleknya juga berkurang. Nah, ini ada beberapa testimoni. Cendana bisa diaplikasikan dengan Faras, dengan Black Maiva ya. Nah, fakta unik cendana. Cendana ini memang langka ya. Disuling dari kayu cendana yang usianya pun harus 40 tahun lebih ya, 40-80 tahun baru bisa diambil minyaknya. Nah, sejak dulu memang dekat dengan tradisi agama dan adat di Indonesia. Nah, essential oil untuk meredakan nyeri itu nutmeg bisa, ginger juga bisa ya. Nutmeg tadi kita sudah bahas, jadi ini ginger. Ginger ini bisa memperkuat kesehatan jantung, meredakan nyeri otot, dan nyeri haid juga. Tempo hari anak saya haidnya, waktu haid perutnya sakit, saya gosok dengan ginger. Tapi karena saya khawatir terlalu panas, saya campurkan dengan minyak Faras natural oil biasa. Setelah dibalur, dia tidur, dan setelah tidur sakitnya hilang. Luar biasa sekali ya. Kemudian menyembuhkan infeksi. Nah, manfaat jahe itu ginger bisa mengurangi nyeri, mual,
gejala flu sore, herpes ya, mengatasi migrain, efek antioksidan sebagai aromaterapi tadi ya. Dan ini ada testimoni sakit kepalanya terbantu dengan Rosevara ginger. Nah, essential oil juga bisa untuk mengatasi masalah pada gigi, yaitu clove stem dan clove bud, juga cinnamon. Nah, clove stem itu diambil dari ganggang cengkeh ya teman-teman ya. Kalau clove bud itu diambil dari cup bunga cengkehnya. Fungsinya sama untuk mengatasi masalah gigi dan gusi, menguatkan sistem pertahanan tubuh ya, imunitasnya terjaga. Nah, ini testimoni dari teman-teman kita yang memakai clove bud dan clove stem untuk sakit gigi ya. Ini juga batuk ternyata bisa pakai clove stem, tapi dengan minyak paras ya. Harus pakai minyak carrier oil kalau clove stem, clove bud ini ya teman-teman, karena sangat panas. Nah, kalau sakit gigi itu bisa diteteskan di gelas ya, sekitar 1 atau 2 tetes aja pakai kumur-kumur. Nah, cinnamon atau kayu manis itu mengobati sakit tenggorokan, mengontrol gula darah dan pelepasan insulin, meningkatkan kesehatan jantung, membantu menurunkan berat badan, menjaga kebersihan mulut dan gigi. Ya, ini ada testimoni yang luar biasa dari dokter gigi Rosi ya. Mari kita dengarkan. Halo, perkenalkan saya Rosi dari Suaranya Makassar. kedengaran teman-teman? Saya ingin ceritakan testimoni saya mengenai kesehatan mulut, juga terutama bagi pemakai kawat gigi. Kenyataannya salah satu faktor yang mengganggu kepercayaan diri adalah bau mulut. Komunikasi bisa kacau gara-gara bau mulut. Proyek miliaran nggak jadi gol gara-gara bau mulut. Kencan jadi buyar gara-gara bau mulut, ya nggak sih? Nah, saya punya tips untuk ini. Sebelum sikat gigi, larutkan dulu minyak essential oil. Berikan di sini 2 tetes atau 3 tetes cukup. Kemudian celupkan sikat gigi di larutan essential oil ini beberapa saat. Setelah itu kasih odol dan sikat gigilah seperti biasa. Jangan lupa juga sikatlah permukaan lidah, karena lidah itu kan kayak karpet ya. Di situ juga tersimpan banyak sisa makanan. Sikat gigi seperti biasa dengan lebih baik di permukaan kawat maupun gigi dan lidah. Setelah itu kumur seperti biasa agak banyak karena rasa essential oil ini agak pahit ya. Ini essential oil yang saya pakai cinnamon. Saya pakaikan di air hangat, saya teteskan 2 tetes ada cukup. Terus saya celup beberapa saat, kemudian pakai odol seperti biasa. Sikat baik-baik, kumur agak banyak. Terus rasakan deh, sepanjang hari itu harumnya itu bertahan lama. Dari pagi sampai sore itu tetap aja rasanya mulut ringan dan gak bau. Terus terbukti kalau pakai masker ya, itu pasti tercium kan bau mulut, itu nggak lagi. Terus kalau ada sariawan nih ya, itu sariawannya rasa sakitnya itu berkurang banget dan jadi lebih cepat sembuh. Halo, perkenalkan saya Rosi. Kayaknya kepotong ya videonya. Oke, kita lanjut saja ya. Luar biasa ya, cinnamon itu ternyata kesehatan gigi dan mulut. Juga untuk membersihkan kawat gigi atau untuk meredam gigi palsu juga bisa ya teman-teman ya. Halo, perkenalkan. Kemudian kita ke essential oil yang mengatasi masalah rambut. Ya, patchouli ya. Patchouli ini terkenal sekali untuk rambut rontok ya. Dia memperkuat rambut, mengurangi demam, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melawan infeksi. Ya, mengurangi peradangan, memperkuat rambut. Deodoran
alami ya untuk bau badan, mengurangi gatal, lawan infeksi. Nah, ini ada beberapa testimoni, ya luar biasa ya. Pak Coli ini bisa membantu mengatasi rambut rontok. Ini rambut lepek, terus rontok, berketombe, bisa pakai Pak Coli. Kita bisa campurkan dengan Karir Oil ya teman-teman. Atau bisa langsung. Pak Coli ini juga bagus untuk diaplikasikan langsung ke kulit ya, sangat lembut. Pernah anak saya itu jerawatnya luka. Mukanya berjerawat terus kering dan luka. Karena anak cewek ya, saya khawatir. Saya cobain Pak Coli. Jadi tiap hari dia dioles dengan Pak Coli. Dalam 5 hari bekasnya hilang. Saya suka sekali pakai Pak Coli ini. Kalau memasak di dapur terus kena panas, itu juga bagus pakai Pak Coli. Langsung Pak Coli saja. Biasanya kalau kena panas kan gelembung ya, dan itu sakit sekali. Kayak kulit kita itu kan terbakar ya. Nah itu pakai Pak Coli tidak akan kembung, seperti berisi air itu tidak akan terjadi, dan cepat sekali pulih. Kemudian ada ini ya, testimoni rambut rontok juga dan gatal-gatal akibat alergi. Nah, gatal-gatal juga bisa pakai betel leaf. Betel leaf itu juga untuk dia antiseptik alami ya, terkenal dari zaman dulu. Itu merupakan antiseptik alami. Ternyata bisa mengurangi batuk dan radang tenggorokan, mengobati sakit mata, dan terutama untuk membersihkan organ kewanitaan dan mengobati keputihan ya teman-teman. Menghilangkan bau badan, membersihkan kuman di mulut dan mengusir bau mulut ya. Kita kan tahu ya ada odol dengan herbal betel leaf ya. Betel leaf ini sirih ya teman-teman ya. Nah, sirih ini mengatasi bau badan, meredakan peradangan, dan sebagai antiseptik alami yang sangat kuat itu betel leaf. Nah, untuk mengatasi keputihan ya, betel leaf itu juga melancarkan haid. Nah, itu juga bisa menjaga kebersihan misfi. Nah, saya punya pengalaman pribadi ya dengan betel leaf ini. Biasanya kalau habis menstruasi itu kan agak gatel ya. Kalau saya agak gatel, nggak tahu yang lain. Biasanya saya pakai cebok dengan air hangat, tapi hangat yang cenderung panas ya, bukan hangat-hangat kuku. Tapi jangan terlalu panas, nanti merah semua, langsung mateng nanti ya. Jadi air hangat diteteskan dengan betel leaf, kira-kira sekitar berapa ya? Cuma kira-kira sih biasanya 4 tetes atau 3 tetes gitu ya. Kemudian dipakai cebok. Dan terasa kesat ya. Kemudian ada untuk mengatasi jerawat ya. Ada 5 essential oil yang sangat bagus untuk jerawat, yaitu lemon, lavender, kanana, peppermint, dan cendana. Kita tadi sudah bahas cendana, lavender, kenanga, sekarang kita bahas lemon. Nah, lemon ini bisa mengatasi jerawat ya. Jerawat yang mateng, yang memerah, itu bagus sekali pakai lemon. Kemudian membersihkan racun, mengatasi ketombe, mengurangi kemedo dan flek hitam. Yang perlu diingat kalau memakai esensial lemon ini, jangan dipakai siang hari ya teman-teman, Bapak Ibu, karena akan terbakar. Nah, ini ada testimoni, ternyata gusi bengkak itu bisa memakai Rosevara lemon. Ya, jerawat, wajah sensitif, beruntusan, bisa dengan Black Maiva dan lemon. Beruntusan itu jerawat yang kecil-kecil lebih banyak. Black Maiva ini sabun punya Faras dari herbal. Nah,
essential oil untuk menghilangkan bau dan masalah pada gigi. Ini bisa bau mulut dan masalah pada gigi, ini bisa eukaliptus dan peppermint. Itu juga bisa mengurangi pembengkakan dan radang jerawat akibat bakteri ya. Peppermint ini mengurangi kulit jerawat, kemerahan, membantu mencegah mual, diare mulut, membersihkan saluran pernafasan, menyegarkan mulut. Peppermint ini enak sekali kalau untuk kumur ya teman-teman. Diteteskan aja di air hangat buat kumur-kumur, sangat menyegarkan. Nah, peppermint itu mengandung mentol, jadi wangi dan dingin-dingin gitu ya. Sangat enak kalau dipakai. Bisa meredakan flu dan bermanfaat untuk mengobati sumbatan dan menghilangkan rasa sakit dan nyeri tubuh. Nah, kalau eukaliptus itu terkenal untuk mengatasi batuk dan penyakit pernafasan lainnya seperti varisitis, bronkitis, dan sinusitis. Eukaliptus mengandung senyawa eukaliptol dan sineol. Sifatnya antimikrobal. Pada masa COVID kemarin, itu eukaliptus sangat terkenal ya, karena dia bermanfaat melegakan pernafasan, tadi ya, mengatasi bau mulut, mengurangi plak gigi. Nah, karena mampu mengatasi COVID, dan dari pemerintah menyatakan bahwa bahan aktif utamanya tadi ya memiliki manfaat sebagai antimikroba dan antivirus yang berpotensial dalam menghambat replika virus corona. Ya. Jadi eukaliptus ini kemarin terkenal sekali karena dapat membantu mengatasi menghambat replika virus corona ya, sehingga virus yang penyebab COVID itu tidak meluas gitu ya. Nah ini, saya kemarin pengalaman saat terkena COVID, saya memakai eukaliptus ini untuk kumur-kumur, dan ternyata benar riak-riak yang ada di tenggorokan keluar ya. Jadi riak-riak kental. Biasa kan kalau kita COVID itu tenggorokan banyak riak yang mengental ya. Riak atau dahak yang mengental. Itu bisa keluar setelah kumur-kumur dengan eukaliptus. Oke. Nah, ini Rosevara yang bisa membantu untuk mengusir serangga. Ada lemongrass dan citronella. Nah, ini lemongrass meredakan nyeri otot dan sakit perut juga. Saya juga pernah pakai untuk anak saya yang haid ya. Karena dia beberapa bulan sekali itu nyeri haid. Dan sekalian saya pakai untuk praktek. Kalau itu saya pernah pakai lemongrass juga sama, tapi saya campur apakah setelah dibalur dia tidur dan setelah bangun sakitnya udah hilang gitu ya. Memberikan aroma yang menyegarkan dan memberikan semangat dalam beraktivitas. Pengusir serangga alami. Jadi setiap malam kamar anak saya itu tidak pernah saya semprot pakai pembunuh serangga lagi ya. Selalu pakai diffuser yang ditetesi lemongrass. Nah, ini ada beberapa testimoni pemakaian lemongrass. Untuk flu juga ternyata bisa ya. Ini eukaliptus, citronella. Citronella ini mengusir serangga secara alami juga, sama seperti lemongrass tadi ya. Ini adalah dari serai dapur ya. Kalau lemongrass tadi dari serai wangi ya. Kemudian ini mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur ya, mengurangi kejang otot. Manfaat. Oke.
dia lemongrass dan citronella. Dan ternyata di Amerika itu tercatat sebagai anti serangga terbaik di Amerika itu, citronella ya. Nah, ini ada tips untuk teman-teman kalau memiliki essential oil ya, agar tidak mudah rusak. Karena essential oil ini disebut juga sebagai minyak terbang. Kenapa disebut minyak terbang? Karena mudah sekali menguap. Jadi jangan ditaruh di tempat yang terkena matahari ya. Saya pernah menghadiahkan ke seseorang itu essential oil lemon, dan orang ini tidak mengerti cara menyimpan essential oil. Jadi karena dia suka keliling naik mobil, essential oilnya ditaruh di laci mobil, dan sebulan kemudian dalam keadaan bersegel masih kotaknya, tapi isinya hilang, habis, nggak tahu kemana gitu ya. Jadi kalau punya essential oil, simpan dalam laci, jauhkan dari sinar matahari. Karena itu essential oil itu selalu dibuat dalam botol kaca gelap ya. Dan pastikan tutup botol tertutup rapat, kedap udara. Hindari dari sinar matahari langsung tadi. Dan pertimbangkan membeli kotak penyimpanan aromaterapi seperti ini ya. Nah, hindarkan menyimpan minyak esensial pada permukaan yang mudah rusak. Ini saya kasih lihat kotak penyimpanannya ya, keren. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Keren ya teman-teman. Mau tas seperti ini? Ada yang mau? Ya, ini kita ada promo ya, promo spesial untuk pembelanjaan Rosevara. Hanya hari ini saja sampai tanggal 30 November 2022. Setiap belanja 500.000 akan mendapat Rosevara Lemon. Nah, kalau 1 juta itu dapat tas tadi ya, tasnya cantik ya. Bisa untuk menyimpan Rosevara Anda sehingga Rosevaranya lebih aman. Kemudian belanja 1 poin itu sekitar 2,3 sampai 2,5 juta. Itu bonus 1 Rosevara cendana. Ayo, ada yang mau? Nah, kalau ada yang mau promo tadi bisa menghubungi mitra atasnya ya. Sedikit quote dari saya. Eat healthy food, have a good mood, and smell good. Sayangi tubuhmu dengan asupan gizi, memiliki mood yang baik, dan tentunya tubuh juga harus wangi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Novita ya. Saya stop screen dulu. Terima kasih Bu Novita. Silakan. Oke, terima kasih Bu Syafang. Materinya luar biasa. Ternyata produk-produk selain Faras ini banyak sekali ya, terutama Rosevara ini, dan masing-masing produk itu manfaatnya sangat luar biasa dan sangat banyak sekali ya. Bu Syafang, ini tadi ada pertanyaan nih di kolom chat, Bu Syafang bisa bantu jawab ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Sofia. Beliau menanyakan, untuk menghilangkan flek, cocoknya pakai Rosevara apa? Kalau menurut saya paling bagus ya cendana, Bu. Oh, Saya ada flek dan saya memakai cendana itu jauh berkurang. Ya, milea saya itu saya pakai cendana itu cepat sekali keluar hasilnya. Jadi milea itu seperti bukan mileanya Dilan ya. Milea itu putih-putih seperti lemak ya di dalam pori-pori kulit itu. Itu dia akan keluar, mengering dan keluar.
itu cepat sekali. Saya pakai skincare itu nggak bisa. Tapi dengan saya memakai cendana itu cepat sekali. Ya, kalau mau ya cendana, Bu. Oke, ya sudah kejawab ya Ibu Sofia. Jadi cendana jawabannya. Kemudian ada lagi, oh iya tadi sudah kejawab ini juga. Bu Yuni juga bertanya, apakah flek di wajah bisa menggunakan bisa pakai cendana ya? Jawabannya bisa. Kemudian tadi ini ada Pak Sonimar, sepertinya sudah terjawab di kolom chat ya tadi. Bisa, jadi sakit gigi bisa menggunakan produk-produk paras, baik itu VNO atau paras kasih. Dan yang paling bagus memang pakai yang clove ya, bisa clove bud Ya. atau clove stem. Ya, terima Itu kasih ya. panas ya. Hati-hati Oh kalau iya, anak-anak yang pakai. Panas sekali soalnya. iya. Jadi diteteskan sedikit aja di air buat kumur-kumur itu. Oke, siap. Oh, ini ada lagi Bu Syafang. Untuk jamur kuku, bagusnya pakai yang apa? Jamur kuku. eh Sebagian besar essential oil itu anti jamur ya, Bu Sofia ya. Kalau Ibu mau ya pakai clove bud atau clove stem juga bisa. Clove bud sih lebih cepat efek kerjanya ya dibandingkan clove stem. Oke. Kelapa coli juga bisa. Ya, sebagian besar itu essential oil itu ada anti jamurnya ya. Oke, oke. Terima kasih Bu Syafang informasinya ya. Nah, memang ya produknya Faras ini, baik Rosevara ataupun Faras yang untuk terapi kesehatan itu bisa untuk semuanya ya. Jadi memang multifungsi, makanya kita harus memilikinya di rumah ya. Bisa menjadi P3K kita ya, sewaktu-waktu kita butuh, kena apa begitu bisa langsung menggunakan Faras atau Rosevara. Nah, iya, betul sekali, is the best produknya Faras ini. Nah, tadi di kolom chat saya membaca ada mau testimoni dari Ibu Nima Dekaryani. Apakah Ibu masih ada? Ibu Nima Dekaryani, boleh di-unmute? Silakan Bu, testimoninya boleh disampaikan. Apa masih ada? Oh, sudah nggak ada lagi ya? Oke, baik. Tadi saya juga melihat ada yang ngechat punya testimoni tentang insomnia menggunakan Rosevara. Ada Ibu Melita. Bu Melita masih ada kah? Halo, Bu Mel? Masih ya? Oh, ada, masih ada. Silakan, Bu Melita. Boleh di spotlight. Halo, malam. Malam, Bu Melita. Ya. Iya. Silakan Bu, Ya. gimana? Ada testimoni apa ini menggunakan Rosevara? Iya, saya itu ada kemarin pernah ya, saking saya kan juga berbisnis ya Bu ya, seperti teman-teman yang lain. Jadi satu malam itu saya dapat satu ide yang cemerlang gitu lah ya. Sampai nggak bisa tidur. Ternyata saking bahagianya itu nggak bisa tidur gitu ya. Jadi saya biasanya memang sudah pakai lavender karena aman, lembut untuk anak-anak, juga bisa untuk anti nyamuk supaya bagus juga untuk kualitas tidur anak-anak ya. Jadi saya pakai diffuser. Namun malam itu ternyata masih mungkin kurang peka atau bagaimana ya. Kalau lavender itu kan lembut ya. Jadi saya pikir, aduh gimana nih, jam 1 belum tidur, jam 2 belum tidur, nggak bisa begitu kan, mama mesti bangun pagi lagi gitu kan. Jadi saya ingat, oh ya saya ambil cendana ya, saya teteskan, saya gosok-gosok, seperti kata Pak Putu, dioleskan di belakang telinga ya, kemudian di dahi sedikit, kemudian saya gosok-gosok, terus saya hirup dalam-dalam berulang-ulang gitu ya, sampai berasa rileks.
puji Tuhan ya terbantu ya, luar biasa ini ya cendana yang saya pakai itu ya, dan lavender ya bisa membantu gitu ya. Jadi luar biasa banget. Selain itu saya juga ada testimoni yang lain ya, bukan hanya insomnia, dengan lavender juga ini ya, saya agak susah ini, saya buang background-nya dulu ya. Nah, ini gimana? Oke, sorry ya. Ya, jadi ini dengan lavender dan cendana ya. Selain itu, saya kan tadi kan pernah ditampilkan saya pernah mengalami rosacea. Nah, selain untuk insomnia, ternyata lavender itu bisa juga untuk melembabkan kulit. Waktu rosacea itu di mana saya ceritakan sedikit, muka saya ini jadi sensitif dan memerah dan bengkak, jerawatannya di mana-mana ya. Saya udah cari kemana-mana produk-produk, terutama sabun wajah ya, itu harus nggak boleh punya parfum ataupun alkohol. Saya udah keliling ke apotik, ke supermarket, ya, ke toko-toko terdekat, toko kosmetik juga nggak nemuin sabun yang nggak ada alkohol maupun parfumnya. Pulang-pulang akhirnya saya coba ini ya. Dulu memang saya jual tapi tidak pakai. Jujur aja saya nggak kepikiran karena kelihatannya hitam begini ya. Saya nggak kepikiran, oh ini baguskah gitu kan. Setelah saya pakai, puji Tuhan, semua yang skincare saya yang saya belanjain hampir jutaan ya, itu udah nggak cocok, dan saya cocoknya pakai Black Maiva, ditambahkan karena muka saya merah, ini kan bagus untuk radang ya. Jadi saya pakai lavender ini, disemprot pakai ini, apa sih, Nanomis ya, teman-teman kenalnya ya. Nah, ini dikasih air, 1 tetes aja, lalu disemprotkan di wajah ya, untuk melembabkan. Nah, ya, dan puji Tuhan, saya kebantu juga kemarin karena ikut kelas seracik-meracik, saya ini kan udah umur 37 ya. Jadi sudah ada mulai kerutan ya. Saya ini kan orangnya murah senyum ya, jadi ada kerutan-kerutan di sini. Dan bagaimana cara mengakalinya, saya coba sesuai yang diracik untuk anti aging itu pakainya cendana, kenanga, sama ini ya, carrier oil. Nah, kemarin kan ikut kelas meracik-meracik. Awalnya ragu sih, mesti beli banyak banget ini ya. Ternyata nggak khawatir. Setelah saya coba, puji Tuhan, ini flek saya udah mulai memudar dan kerutan saya udah nggak banyak, terutama di jidat ini ya. Mungkin terlalu banyak mikir ya, agak mengkerut juga. Itu lebih pudar ya. Nah, bagus banget intinya ya, cara mencampurnya ya. Kemarin mungkin saya bagikan sedikit cara campurnya. Saya pakai botol seperti roll begitu yang isi 10 ml, tambahkan kenangannya ini 16 tetes ya, 16 tetes, kemudian cendananya ini bisa bisa 4 sampai 5 tetes, karena kulit saya sensitif, saya pakainya 4 tetes aja ya, teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman cuman butuh tambahan 1 botol untuk mencampurnya, itu 1 botol model roll gitu ya, roll yang 10 ml, saya ulangin ya. Jadi carrier oil-nya ini masukkan 10 ml ya, dituang aja ya, nggak perlu fix pasti. Yang ini 16 tetes, yang cendana 4 sampai 5 tetes. Kalau misalnya memang teman-teman butuh lebih kenceng dan mukanya nggak sensitif, nggak apa-apa 5 tetes gitu ya. Nah, semoga manfaat ya teman-teman. Kira-kira segitu aja yang bisa saya sampaikan, saya bagikan. Thank you untuk kesempatannya.
Semoga semuanya selalu sehat dan glowing. Thank you. Balik Wah, kita. terima kasih Bu Melita. Keren ya. Wah, memang cantik dan glowing teman saya satu ini. Aku juga mau tiru-tiru pakai ini. Ini usia aku lebih tua nih. Jadi perlu ini Bu Melita ya. Terima kasih sekali tipsnya. Nanti tak cobain ya supaya bisa glowing kayak Bu Melita ya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, kita mari lebih sehat kulit kita menggunakan Rosevara ya. Tadi ada macam-macam Rosevara yang bisa digunakan diaplikasikan di kulit kita. Nah ya, jadi nggak perlu pakai skincare yang di luaran mungkin ya, karena kadang-kadang banyak yang apel-apel dan mengandung zat-zat yang nggak baik ya untuk kulit. Nah, tiba saatnya nih kita mau kuis-kuis. Tadi kita udah materi, udah testimoni ya. Saatnya kita mau kuis dulu nih. Saya ada 3 pertanyaan. Sudah siapkah Bapak Ibu semuanya kuis? Tadi yang sudah menyimak dengan baik pasti bisa menjawab ya. Oke, sudah siap. Pertanyaan pertama. Nanti ada produk Rosevara ya yang akan dibagikan. Ada berapa fase tidur? Yang tahu jawabannya langsung ketik. Bu Lina Chandra nanti boleh ini ya, koreksi. Wow, sudah ada berapa banyak sekali yang ketik. Bu Dewi bilang ada 5, ada 4, Bu Krisnaria. Sudah? Bu Lina? Jawabannya Bu Lina silakan. Wah. Siapa ini yang betul? Ngebut ini ya. Banyak Iya. yang jawab. Jawaban teratas. Dapat 4 fase ya. Ibu Damai Purba. Yeay. Selamat Ibu Damai Purba. Bisa ketik nomor handphonenya ya, nomor WA-nya. Oke, siap-siap lagi yang kedua. Kenapa orang butuh tidur yang cukup? Yuk, langsung. Kenapa orang butuh tidur yang cukup? Agar energinya diperbaharui, memperbaiki sel-sel tubuh. Mana nih Bu Lina yang paling tepat? Yang dapat yang paling lengkap ya. Ini jawabannya satu-satu. Yang paling lengkap ya, yang paling lengkap. Kenapa kita butuh tidur? Ya, pertanyaannya kenapa kita butuh tidur? Ya, sebagian ini benar ya, tapi jawabannya satu-satu. Susah saya milihnya. Agar energinya diperbarui, memperbaiki sel tubuh. Tapi ini yang jawab satu-satu, semua benar. Supaya konsen, ya, supaya fresh, obat alami dunia. Ya. Dicoba lagi, ayo. Atau ada berapa jawaban, Bu, yang bisa dijadikan satu? Bu Lina. Iya sih, ini ada beberapa. Ibu Melita lumayan, ada 2 yang benar. Ya, ini jadi 2 nih. Kenapa kita butuh tidur? Masa Ibu Li Chandra yang dapat?
Anulir. Ya, saudara sendiri ya, maaf ya, saya anulir ya. Kakak sendiri saya anulir. Maaf ya, kita cari yang lain. Benar sih jawabannya. Ayo ditulis lagi, diketik-ketik lagi. Kenapa kita butuh tidur? Dua deh ya, dua deh. Ini kan yang lain satu-satu benar. Diketik deh dua yang benar apa aja. Sudah ada, Bu? Bentar, saya pilih dulu. Yang oke, stop ya. Ibu Yayu Reviska. Bu Yayu. Ini Yayu dari Reviska. Tarakan dia, Bu Yayu. Oh ya. Oke. Nanti yang Oke. tadi dapat bisa kontak handphone ke sini ya. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga ya. Ini berarti ada beberapa jawaban ya. Sebutkan tips mengatasi insomnia. Sebutkan tips mengatasi insomnia. Ada berapa ini berarti Bu Lina? Tipsnya. Dua saja. Dua. Oh, dua. Dua saja. Ada dua. Dua tips Ada mengatasi. 7, tapi sebutkan 2 saja. Sebutkan 2. Oke. 2 tips mengatasi insomnia. Yuk, silakan diketik-ketik. Sudah adakah? Wah, ini semua memperhatikan ya, banyak yang benar nih. Yang teratas. Yang teratas. Yang teratas ya. Yang teratas dan yang paling lengkap ya. Tapi saya minta cuma 2 ya. Cuma 2. Jadi saya pilih yang paling atas. Pak Soniman. Kris, sebentar. Siapa ini namanya tadi? Krisnaria. Krisnaria, betul ya namanya ya, Krisnaria. Pola makan teratur ya. Pola makan teratur maksudnya 2-3 jam sebelum tidur tuh sudah harus berhenti makan. Lalu tidak melihat layar HP. Oke, Ibu Krisnaria bisa muncul? Oke. Selamat. Ada Bu Krisnaria. Ada ya, oke. Oke, langsung ya. Hubungi nomor handphone yang ini ya. Oke, yang terakhir nih. Nah, Rosevara apa yang bisa untuk mengatasi insomnia? Rosevara apa yang bisa digunakan? Ada apa saja jenis Rosevara untuk insomnia? Berapa macam, Bu? Bu Lina?
2 aja deh, 2. Dua. Tadi kan ada 4, 2 aja deh. Oke. 2, Bu. Yang sudah dapat nggak ini lagi ya. Nggak dapat lagi ya. Ini. Ini. Iya, Kiki. Kiki. Cendana dan lavender. Iya, oke. Oke, selamat. Ya, ini Bapak kan ya, Kiki? Betul, agennya Bu Melita kalau nggak salah. Oh ya, Bapak ya. Bapak. Oke, selamat. Selamat. Oke, terima kasih Bu Lina ya. Door prize-nya. Wow, Rosevara ini memang keren-keren ya teman-teman semuanya. Duh, nggak dapat Pak Senimar. Nah, tenang aja Pak. Kan di sini ini banyak sekali bonus-bonus. Bukan hanya cuma door prize ya. Bonus-bonus, pokoknya kita mengikuti setiap webinar atau mungkin pelatihan-pelatihan, nanti akan mendapatkan bonus-bonus ya. Ikut challenge juga dapat hadiah. Pokoknya ikut aja apa yang diadakan oleh tim kita ya. Pasti nanti suatu saat dapat ya. Nah, teman-teman saya mau ini ada pengumuman nih ya. Kita akan ada seminar kesehatan di Kota Pasuruan. Nah, mungkin ada customer-nya atau mungkin saudaranya, temannya yang di area Pasuruan bisa menghadiri seminar kesehatan bersama Faras di Kota Pasuruan ya. Tepatnya di Prigen. Jadi yang Trawas mungkin, Pandaan, Sidoarjo, ya Bangil, bisa ke ini Prigen di Hotel Pandurata Bungalow, soto gondrong ya. Wah, apa nanti kita mau makan soto di sana? Ya, ini bisa mendaftar di mitra atasnya ya untuk pembelian tiketnya. Kemudian tanggal 30 kita juga akan ada webinar kesehatan bersama Faras. Nah, ini topiknya sangat menarik sekali nih ya. Kalau bisa tegak, kenapa harus loyo ya? Siapa ini yang loyo-loyo? Nah, ikut yuk ini webinarnya ya. Jangan lupa untuk mendaftar karena ini pasti materinya sangat ditunggu-tunggu ya. Kenzen ini soal tentang Kenzen. Nah, door prize-nya juga Kenzen. Pak Sonimar ikut ya, daftar ya. Siapa tahu nanti bisa dapat Kenzen ya. Lalu ini untuk umum ya. Kita juga akan ada pelatihan di hari Senin. Nah, ini webinar basic training ya. Kalau tadi kita kan sudah ada produk-produknya, ada Faras, ada Rosevara. Nah, kemudian yang biasanya laku jual itu orang bisa sering kali cari itu kan Faras klasik dan juga agen-agen kebiasaan menjualnya itu terbesar di Faras klasik sebagai best seller ya. Nah, kita kan tadi sudah belajar nih. Oh, ternyata produknya itu nggak cuma Faras klasik, ada produk-produk lain, terutama Rosevara ini yang sangat bagus sekali ini. Nah, bagaimana kita bisa menjual produk-produk tersebut selain yang Faras klasik? Nah, untuk agen, ini khusus yang sudah member ya, kita bisa mengikuti webinar ini di hari Senin, tanggal 28 ya, jam 19. Nah, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini.